Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi MikroTik menggunakan dua adapter, yang mana asumsinya nanti adapter satu adalah sebagai sumber internet, adapter yang kedua sebagai penyalur jaringan berikutnya atau pembagi jaringan berikutnya dengan metode hotspot atau dengan protokol hotspot. Baik, sekarang kita mulai konfigurasinya dari awal. Oke. Baik, pertama-tama kita buat virtualnya terlebih dahulu. Jadi saya akan kasih nama virtualnya adalah MikroTik hotspot ya. Oke, kita next saja, next. Oke, sekarang sudah ada MikroTik host. Selanjutnya kita lakukan instalasi. Sebelum instalasi kita lakukan setting terlebih dahulu. Pertama kita setting pada storage-nya ya. Kita klik pada bagian empty. Kalau bahasa Indonesia nanti storage-nya adalah penyimpanan ya, empty adalah kosong. Kita klik di yang kosong, selanjutnya kita pilih MikroTik kita. Nah, ini MikroTik sudah pernah terpanggil sebelumnya karena saya sudah melakukan install ini. Nah, bagi kalian yang baru dan belum muncul di sini, kita pilih aja di sini. Choice virtual disk-nya, pilih di mana kalian letakkan MikroTik-nya, nah, lalu di open. Nah, yang tadinya empty atau kosong sekarang sudah berubah menjadi nama MikroTik. Sebelum di OK, ini yang paling penting yaitu menentukan adapternya. Nah, karena adapternya kali ini kita tidak akan menggunakan virtual dikarenakan asumsinya nanti kita punya sumber internet masuk ke PC kita, dari PC kita akan dikeluarkan ke perangkat-perangkat yang lain, sehingga kita perlu ngecek terlebih dahulu adapter apa yang kita punya ya, khususnya namanya. Jadi kita klik kanan, pilih properties ya, terus klik kanan, pilih open network sharing center, nanti pilih change adapter setting. Sesampainya di sini kita lihat Ethernet mana saja yang sekarang kita pakai di komputer kita. Nah, ini tidak berlaku bagi PC yang tidak punya dua adapter. Nah, kalau laptop ada berapa adapter ya kira-kira? Nah, ini ada dua ya. Adapter yang pertama adalah wireless, adapter yang kedua adalah port LAN-nya. Jadi kalau misalkan mau disetting seperti settingan yang kita lakukan kali ini bisa ya, karena nanti adapter wirelessnya sebagai penerima jaringan, nanti pembaginya adalah Ethernetnya atau LAN-nya. Oke, di komputer saya ini sekarang ada dua Ethernet. Ethernet yang pertama namanya adalah ini dia, Realtek PCI GBI Family Controller. Sedangkan yang kedua ini yang statusnya sekarang menerima internet ya, sumber internet kita berasal dari sini, namanya adalah Realtek PCI Family Controller pagar 2. Nah, ini perlu diingat nih nanti dalam pemilihannya. Sekarang kita oke juga karena kita sudah tahu namanya ya. Baiklah, sekarang kita lakukan setting yang pertama. Pada adapter yang pertama kita settingannya adapter pertama harus NAT. Kenapa kok NAT? NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, yaitu fungsinya untuk mentranslasikan alamat dari publik menjadi lokal ya, sehingga nanti alamat tersebut bisa disebar kemana-mana. Jadi adapter pertama adalah adapter network, adapternya pilihnya NAT ya, ini tanpa ada perubahan. Nah, di yang berikutnya ini dia itu kita setting sebagai bridge adapter. Nah, bridge adapternya jangan sampai salah pilih, kita harus memilih ether yang tadi bukan sumber internet ya, jadi sebagai outputnya nanti. Jadi yang kita pilih ethernya adalah ether 1 ya, atau kalau di sini adalah pembeli controller saja, bukan yang /2 seperti ini. Terus transfuse modenya kita izinkan semua.
allow all. Selanjutnya kita oke. Baik, setelah sampai sini kita start, kita lakukan instalasi. Langkah instalasinya kita pilih semua, yaitu dengan cara menekan A. Kalau misalkan kita ingin mengcustom, misalkan mau memilih hanya 2 atau berapa, jadi kita pilihnya menggunakan spasi ya. Kalau kita mau memilih semua, kita langsung tekan A 1 kali. Selanjutnya tekan perintah untuk melakukan instalasi, yaitu tekan I. Nah, di pop up kali ini kita tekan yes saja. Dia itu pernyataan untuk menginstal atau tidak, mau dilanjutkan atau tidak. Nah, tekan yes juga atau tekan Y. Sekarang sudah mulai melakukan instalasi ya. Kita tunggu sampai selesai. Baik, instalasi sudah selesai. Nah, ini ada perintah press enter to reboot. Cuma pada kali ini jangan langsung di enter reboot ya. Jadi kita harus device-nya harus kita ubah dulu agar supaya dia tidak melakukan instalasi, mengulang instalasinya. Jadi kita klik di sini di device, di optical drive, lalu kita hilangkan jawangnya dengan cara remove discount virtual drive. Kita formon. Cara ini sebenarnya ada 2. Yang pertama bisa melakukan setting sini, cuma dengan cara harus mematikan mesin dulu atau meminimize ya. Jadi biar nggak minimize, kita langsung klik di device saja. Selanjutnya kita tekan enter untuk reboot. Seperti MikroTik pada umumnya, jadi MikroTik yang kita install itu seolah-olah baru ya, baru beli, sehingga nanti ada akun atau loginnya itu masih login defaultnya yaitu admin, sedangkan passwordnya kosong. Oke, di enter aja. Selanjutnya setelah di enter, nanti pertama kali MikroTik keluar ada logo MikroTik seperti ini. Di bawah itu ada pernyataan kita mau lihat lisensi atau tidak. Nah, kalau tidak kita tekan yes saja. Kalau tidak kita tekan no ya, tekan N. Kalau yes, kalau Y tekan Y berarti dia menyetujuinya. Lisensi itu lisensi MikroTik sistemnya ya. Saya rasa nggak perlu dilihat, jadi tekan N aja. Lalu press enter 1 kali lagi. Nah, kalau sudah ada tulisan admin MikroTik seperti ini, maka menandakan bahwa kita sudah melakukan instalasinya dengan baik dan benar, dan sekarang sudah masuk ke sistem MikroTik yang kita punya. Baik, selanjutnya kita lihat interface yang sudah kita atur tadi ya, sudah terbaca di sistem atau tidak dengan cara interface print. Nah, ini dia Ether 1 dan Ether 2. Jadi Ether 1 itu tadi asumsinya adalah pembeli controller /2, sedangkan Ether 2 nya adalah pembeli controller saja. Atau dengan kata lain, Ether 1 adalah sumber internet, sedangkan Ether 2 nya adalah penyalur internet yang akan kita setting. Baik, sampai di sini dulu. Ini sudah selesai kita lakukan instalasi. Kita lanjut videonya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.